Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin abada wa aslih li sya'ni kullah. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam lanjutan kajian akidah, dan kita sekarang pada pertemuan yang ke-8. Pada pertemuan kali ini tema kita adalah imamah. Setelah kita di pertemuan ke-7 membahas secara singkat tentang nubuwah ataupun kenabian. Imamah atau kepemimpinan adalah merupakan kelanjutan daripada nubuwah ataupun kenabian. Dan masalah ini atau tema ini menjadi perbedaan utama dan fundamental antara pengikut Ahlul Bait dengan umat Islam secara umum atau saudara-saudara kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan masuk pada keterangan singkat tentang apa itu imamah, apa yang menjadi dalil dan buktinya, dan mengapa pengikut Ahlul Bait alaihimussalam pasca kenabian mereka meyakini imamah Ahlul Bait alaihimussalam. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ternyata ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis diperselisihkan penafsirannya, dan banyak pula hadis yang dipalsukan, dan tidak sedikit yang diriwayatkan secara salah, terkurangi, tertambahi. Kenyataan inilah yang akhirnya memunculkan banyak golongan dan aliran, juga pertikaian dan polemik yang berkepanjangan. Tidak jarang pula dari perselisihan-perselisihan itu yang berakibat pada perseteruan di antara umat Islam, bahkan terkadang sampai mengarah pada peperangan dan pertumpahan darah. Nah, sebelum kita masuk pada pembuktian secara lebih jauh, memang inilah perbedaan utama dalam hal keyakinan antara pengikut Ahlul Bait alaihimussalam dengan umat Islam yang lain. Bahwa pengikut Ahlul Bait mereka meyakini bahwa pasca wafatnya Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, pengikut Ahlul Bait meyakini bahwa harus ada para pemimpin yang juga ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Para pemimpin yang mempunyai ilmu mauhub atau ilmu yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ditunjuk oleh Allah, mendapatkan ilmu dari Allah, dan juga mereka berstatus sebagai maksum atau manusia-manusia suci. Mengapa? Alasannya adalah sama dengan bukti-bukti yang kita bahas tentang kenabian, bahwa di pertemuan ke-7 tentang kenabian kita telah membahas bahwa umat manusia membutuhkan petunjuk. Dan karena petunjuk dalam hidup ini merupakan kebutuhan umat manusia, dikarenakan umat manusia ilmunya terbatas, maka menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan petunjuk bagi umat manusia. Dan itulah alasan dan filosofi diutusnya para nabi dan para rasul sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan ketika kenabian berakhir
dengan khatamun nabiyyin Ar-Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, umat manusia bukan berarti mereka sudah tidak butuh pada petunjuk lagi. Mereka tetap membutuhkan pada petunjuk. Dan karena kebutuhan akan petunjuk ini ada, maka para pemberi petunjuk atau orang-orang yang bisa dijadikan sebagai rujukan kebenaran harus ada. Dan orang-orang itu tentu mereka bukanlah seorang rasul, bukanlah nabi. Mereka tidak menerima wahyu seperti Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena kenabian telah berakhir dengan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang terakhir, dan tidak akan ada kitab suci lain yang akan turun. Namun umat manusia tetap membutuhkan pada para pemberi petunjuk, orang-orang yang mempunyai kemampuan sempurna dalam menjelaskan risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ketika menjelaskan Al-Qur'an tak ubahnya seperti Ar-Rasul menjelaskan Al-Qur'an. Orang-orang yang menjelaskan ucapan-ucapan Ar-Rasul tak ubahnya seperti Ar-Rasul menjelaskan atau menerangkan ucapan-ucapannya. Dan orang-orang ini tidak boleh keliru dalam menjelaskan ayat Al-Quran, tidak boleh salah dalam menjelaskan apa yang menjadi sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi rujukan kebenaran, menjadi pemimpin, menjadi pemberi petunjuk pasca wafatnya Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan mereka haruslah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah melalui Rasulnya. Mereka mendapatkan ilmu yang mauhub, ilmu ilahi, dan mereka adalah manusia-manusia suci. Karena nanti kita akan bahas lebih jauh dalam pembuktian, seandainya tidak ada mereka, maka umat Islam tidak lagi mempunyai rujukan kebenaran. Kemana mereka akan bertanya? Kemana mereka akan mendapatkan penjelasan yang hakiki tentang risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Nah, dalam pembuktian kita akan baca muqaddimah berikut ini. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ternyata ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis diperselisihkan penafsirannya. Dan banyak pula hadis yang dipalsukan. Dan tidak sedikit yang diriwayatkan secara salah, baik terkurangi atau tertambahi. Kenyataan inilah yang akhirnya memunculkan banyak golongan dan aliran. Juga pertikaian dan polemik yang berkepanjangan. Tidak jarang pula dari perselisihan itu yang berakibat pada perseteruan di antara umat Islam, bahkan mengarah pada peperangan dan pertumpahan darah. Jika Allah menjadikan risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai risalah yang universal, abadi, dan tidak akan diganti dengan risalah lain, maka Zat yang maha adil dan maha bijaksana itu harus menentukan serta menunjuk orang-orang yang akan menjaga risalah itu, sekaligus sebagai orang-orang yang memiliki otoritas untuk menerangkan hukum-hukumnya, seperti halnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Mereka tidak akan salah ketika menjelaskan hukum-hukum dan ayat-ayatnya sepanjang masa. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang menjadi rujukan kebenaran atas risalah Islam yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena jika tidak, artinya seandainya tidak ada orang-orang ini, maka risalah itu tidak akan dapat berfungsi sebagai penunjuk kebenaran. Dan karena orang-orang itu mewakili Rasul sallallahu alaihi wa alihi,
maka mereka juga memiliki beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh beliau, seperti keluasan ilmu dan kemaksuman atau kesucian. Jadi dalam pandangan pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, masalah para pemimpin yang menjadi khalifah atas Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, para pemimpin itu tidak boleh sembarang manusia. Para pemimpin itu haruslah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah. Dan mereka haruslah orang-orang yang suci. Mereka harus mempunyai ilmu ladunni. Jadi pengetahuan mereka bersambung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya ilmu mauhub, artinya mereka tidak akan pernah tidak mampu menjawab tentang apapun yang ditanyakan kepada mereka berkaitan dengan risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan penunjukan itu harus bersifat definitif, harus jelas siapa orang-orangnya. Bahwa pasca Rasul, siapa yang menggantikan beliau? Imam pertama, imam kedua, dan selanjutnya. Dalam pandangan pengikut Ahlul Bait, para pemimpin yang menjadi khalifah atas Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, mereka mempunyai status al-marja'iyah ad-diniyah. Artinya berkaitan dengan agama, merekalah marja'nya. Merekalah rujukannya, merekalah rujukan kebenarannya. Artinya mereka adalah orang-orang ketika menjelaskan agama sama persis seperti Ar-Rasul menjelaskan agama. Tidak mungkin keliru. Dan ketika mereka menjelaskan agama, mereka tidak menduga-duga, tidak mengira-ngira, tidak menurut pendapatnya, tidak menurut hematnya, tapi memang mereka mendapat mandat dari Allah untuk menjelaskan risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Bukan berijtihad, bukan beristimbat, tapi apa yang mereka jelaskan tentang hukum-hukum Allah atau tentang risalah Islam adalah kebenaran sejati. Mereka juga berstatus sebagai pemimpin atau status yang dikenal dengan status imamah. Bahkan lebih daripada itu, mereka punya status wilayah. Artinya mereka adalah perwakilan Allah di alam keberadaan ini. Mereka adalah hablullah yang menghubungkan antara makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tali Allah, penghubung antara makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Mereka qarinul Quran, mereka adalah padanan Al-Quran. Mereka sama sucinya dengan Al-Quran. Mereka selalu bersama Al-Quran. Mereka tidak akan pernah berpisah dengan Al-Quran. Dan mereka adalah penjelas Al-Quran pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sebagaimana Al-Quran itu butuh pada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, seperti yang dikutip dalam ayat wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Pasca wafatnya Rasulullah, mubayyin Al-Quran adalah para imam suci itu alaihimussalam. Nah, sekarang kita akan masuk dalam beberapa pembuktian sederhana. Ada sebuah dialog rasional yang terjadi antara salah seorang imam maksum dengan seseorang yang bertanya tentang masalah imamah ini. Penanya itu ketika bertemu dengan imam yang maksum, penanya bertanya seperti ini: "Mengapa wahai imam, pemimpin umat manusia harus Tuhan yang memilihnya?" Imam menjawab, "Seandainya bukan Tuhan yang menentukan dan memilih, seandainya bukan Tuhan yang menentukan dan yang memilih, maka yang memilih adalah orang-orang seperti Anda." Artinya yang memilih adalah umat manusia.
Imam kemudian bertanya kepada si penanya tersebut, seandainya para pemimpin pasca Rasul itu bukan Tuhan yang memilih, bukan Tuhan yang menentukan, dan yang menentukan adalah manusia seperti Anda, saya mau bertanya kepada Anda, kalau kamu hendak memilih pemimpin, saya mau bertanya, yang kamu pilih itu yang jahil atau yang alim, yang adil atau yang zalim, yang baik atau yang jahat, yang santun atau yang kasar, yang thayyib apa yang khabith, yang bijaksana atau yang sewenang-wenang? Penanya menjawab pertanyaan dari imam ini, tentu aku akan memilih yang alim, yang adil, baik, santun, thayyib dan bijaksana. Jadi penanya tadi ketika ditanya oleh imam, seandainya yang menentukan bukan Tuhan, yang menentukan itu Anda kalau memilih pemimpin yang seperti apa? Dia kemudian menjawab, kalau seandainya pemilihan pemimpin diserahkan kepada kita manusia, maka saya sebagai salah satu wakil dari umat manusia, saya akan memilih pemimpin yang alim, yang adil, yang baik, yang santun, yang thayyib, yang bijaksana, dan yang memiliki seluruh sifat-sifat baik lainnya. Imam kemudian melanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Nah, sekarang aku tanya padamu, mungkinkah pilihanmu itu salah dan jatuh pada pribadi yang keliru, dikarenakan kamu tidak bisa memahami serta menembus batin orang lain? Mungkin tidak pilihanmu itu keliru? Kamu manusia biasa, kamu kan tidak bisa menembus batin orang lain. Boleh jadi seseorang yang kamu anggap itu alim, ternyata dia jahil. Boleh jadi seseorang yang kamu anggap itu thayyib, ternyata dia khabith. Yang kamu anggap baik, ternyata dia jahat. Yang kamu anggap bijaksana, ternyata dia sewenang-wenang. Yang kamu anggap adil, ternyata dia zalim. Mungkin tidak pilihanmu itu jatuh pada pribadi yang keliru? Penanya menjawab, mungkin saja, karena memang aku tidak bisa memahami serta menembus batin orang lain. Aku hanya bisa menilainya dari sisi lahir saja. Nah, ketika penanya menjawab seperti ini, imam kemudian menjelaskan, oleh sebab itulah Allah tidak pernah menyerahkan urusan pemilihan kepemimpinan umat kepada manusia, karena memang mereka tidak mampu memastikan pilihannya jatuh pada pribadi yang pasti baik sesuai yang diinginkannya. Imam lebih jauh menjelaskan, Allah itu maha adil dan tidak mungkin membebankan sesuatu di luar kemampuan hamba-hambanya. Bukankah di Al-Quran ada ayat yang sangat tegas di mana Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan sebuah tugas di luar kemampuan manusia. Karena jika Allah serahkan kepada umat manusia, maka Allah telah berbuat zalim kepada mereka. Bagaimana Allah menyerahkan urusan menentukan pemimpin kepada umat manusia, sementara manusia tidak punya kemampuan untuk memastikan pemimpin pilihannya jatuh pada pribadi yang dia inginkan, jatuh pada pribadi yang pasti alim, yang pasti hakim, yang pasti adil, yang pasti baik, yang pasti bijaksana. Ini adalah sebuah dalil rasional dalam sebuah dialog yang terjadi antara seorang penanya dengan Imam Maksum, yang membuktikan bahwa memang para pemimpin harus dipilih dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena umat manusia terbatas kemampuannya untuk mampu menentukan pilihannya jatuh pada pribadi yang dia inginkan. Dari sinilah kemudian muncul tema yang menjadi perbedaan inti antara pengikut Ahlul Bait dengan yang lain, bahwa pengikut Ahlul Bait itu meyakini khilafah ilahiyah sejak Adam alaihissalam sampai akhir daripada periode dunia. Pengikut Ahlul Bait meyakini bahwa sepanjang kehidupan umat manusia di dunia dari awal sampai akhir harus ada para pemimpin yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sementara selain pengikut Ahlul Bait, mereka meyakini khilafah ilahiyah, bukan khilafah basyariyah yang dipilih oleh manusia. Tapi mereka meyakini sejak Adam sampai khatam Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan sebagian muslimin pasca wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kemudian mereka beralih keyakinan dari khilafah ilahiyah ke khilafah basyariyah. Artinya pasca wafatnya Rasul, mereka meyakini bahwa para pemimpin umat Islam adalah orang-orang yang dipilih oleh umat manusia, bukan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun nanti seluruh umat Islam di akhir zaman mereka akan kembali kepada khilafah ilahiyah, karena seluruh muslimin sepakat bahwa umat Islam di akhir zaman akan dipimpin oleh Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif, dan semua muslimin baik pengikut Ahlul Bait maupun yang lain meyakini bahwa Imam Mahdi yang menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman adalah sosok yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan hasil pilihan manusia. Nah, karena ini adalah kajian, maka kita akan melihat ternyata Al-Quran ketika berbicara tentang khilafah atau kepemimpinan, ternyata memang kalau kita lihat, kita baca Al-Quran, di Al-Quran seluruh pemimpin umat manusia itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang ditentukan oleh orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah melihat ada satu ayat di Al-Quran di mana Allah merestui seorang pemimpin yang dipilih oleh umat manusia. Semua pemimpin umat manusia yang direstui oleh Allah adalah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau dipilih oleh orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa ayat-ayatnya. Artinya pengikut Ahlul Bait meyakini khilafah ilahiyah, bahwa para pemimpin umat manusia adalah orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, dari mulai Adam sampai khatam, kemudian dari khatam sampai akhir periode dunia. Kita lihat ayat-ayat di Al-Quran. Contoh ini. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Yang menentukan khalifah atau pemimpin di sini adalah Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku yang menentukan khalifah. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Tentang Nabi Allah Dawud sebagai contoh, Allah yang menjadikan dia sebagai pemimpin. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haq. Contoh lain di Al-Quran ini ketika seorang yang merupakan khalifah yang dipilih oleh Allah, kemudian dia menunjuk khalifah sebagai penggantinya. Cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam yang menjadikan Harun saudaranya sebagai khalifahnya. Qala Musa li akhihi Harun ukhlufni fi qaumi wa aslih. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 142. Masih ada banyak ayat yang lain, cuma saya akan lanjutkan dengan satu ayat lagi. Ayat ini menunjukkan bahwa penentuan pemimpin umat manusia di muka bumi ini senantiasa merupakan penunjukan ilahi atau penunjukan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat di surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah yang akan menjadikan mereka sebagai khalifah. Dan ayat ini dengan lam ta'kid, dengan fi'il mudhari', artinya ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT senantiasa menunjuk
orang yang menjadi pemimpin umat manusia di muka bumi. Kalau kita baca ayat lain di Al-Quran, ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Ayat berlanjut, ini surat Ar-Ra'd ayat 7, innama anta mundirun wa likulli qaumin had. Rasul berkata, Allah berkata kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan bagi setiap kaum ada yang memberi petunjuk, wa likulli qaumin had. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira, surat Fatir ayat 24. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Pada setiap umat pasti ada pemberi peringatan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ali Imran ayat 33 dan 34, di sini Allah berbicara tentang penentuan yang bersifat universal. Artinya penentuan yang merupakan pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berbunyi, innallaha astafa Adam, Allah telah memilih Adam, wa Nuhan dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim di sini termasuk Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Wa ala Imran dan keluarga Imran alal alamin, atas seluruh umat manusia di muka bumi, alal alamin, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu samiun alim. Di ayat ini tegas-tegas Allah menyatakan bahwa Allah telah memilih, sesungguhnya Allah telah memilih, memakai fi'il madhi, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ayat ini menunjukkan bahwa sepanjang kehidupan umat manusia sudah ada para pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya adalah Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran alal alamin. Dan kita semua tahu bahwa keluarga suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi merupakan al Ibrahim alaihimussalam. Dan bahwa pasca Rasul ada manusia-manusia suci. Kita semua telah membacanya di surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Artinya Allah telah menawarkan manusia suci bagi umat manusia, dan mereka adalah ahlul bait alaihimussalam. Nah, tentang kesucian ini kita akan bahas lewat sebuah ayat di Al-Quran, di mana Allah di surat An-Nisa ayat 59 berfirman seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah. Ayat berlanjut, wa atiur rasul, dan taatlah pada Rasul. Ayat masih berlanjut, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang mengetahui urusan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, ayat ini kalau kita renungkan secara sederhana, maka kita akan sampai bahwa memang harus ada manusia-manusia suci pasca Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita lihat ya. Ketika Allah berkata kepada orang-orang beriman, atiullah, taatilah Allah. Saya mau bertanya, mungkinkah ketika Allah memerintah umat manusia untuk taat kepada Allah, mungkinkah Allah salah? Mungkinkah Allah keliru? Mungkinkah Allah menyesatkan umat manusia? Jawabannya tentu tidak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk yang keliru atau menyesatkan umat manusia. Jadi ketika Allah berkata atiullah, Allah adalah jaminan. Allah itu jaminan mutu, artinya pasti ketika umat manusia taat kepada Allah, manusia akan dapat petunjuk yang benar, akan mendapatkan jalan yang lurus, akan mendapatkan kebenaran.
Kemudian atiullah diatofkan pada kalimat yang berikut ini, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada ar-rasul. Yang saya ingin tanyakan, mungkinkah perintah Allah untuk taat setelah pada dirinya kemudian pada ar-rasul? Mungkinkah ketaatan kepada ar-rasul akan bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah Rasul menunjukkan sesuatu yang keliru kepada umat manusia? Tentu tidak. Karena kalau seandainya wa atiur rasul, Rasul itu bukan jaminan dan Rasul tidak suci, maka sangat mungkin petunjuk yang disampaikan oleh ar-rasul bertentangan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini meniscayakan adanya kontradiksi dalam Al-Qur'an. Dan di Al-Qur'an tegas-tegas dikatakan bahwa tidak ada kontradiksi dalam Al-Qur'an, tidak ada perselisihan dalam Al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi ketika Allah telah memerintahkan umat manusia atau orang-orang beriman untuk taat kepadanya, kemudian untuk taat kepada Rasul, maka Rasul juga jaminan mutu. Apa yang disampaikan oleh Rasul tidak akan pernah bertentangan dengan apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak maka akan terjadi kontradiksi. Bagaimana Allah pada saat yang sama memerintah umat manusia untuk taat kepada dirinya dan taat kepada Rasul, tapi perintah Rasul mungkin bertentangan dengan perintah Allah. Umat manusia akan bingung. Ya Allah, engkau perintah kami untuk taat kepadamu, dan engkau perintah kami untuk taat juga kepada Rasul. Nah, kalau Rasul memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintahmu, umat manusia akan menjadi bingung. Di sini mungkin masih sangat jelas. Tapi kemudian wa atiur rasul diatofkan pada wa ulil amri minkum. Orang-orang yang mengetahui urusan. Kita masih belum akan membahas siapa orang-orang ini, tapi dari ayat ini kita bisa paham bahwa ulil amr adalah orang-orang yang ketaatan kepada mereka sama dengan ketaatan kepada ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sebagaimana Rasul tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang keliru, sesuatu yang batil, sesuatu yang salah, maka ulil amr karena diatafkan pada ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi, maka ulil amr haruslah orang-orang yang perintah mereka, keterangan mereka sama dengan keterangan ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi. Karena kalau tidak akan melahirkan kontradiksi. Bagaimana ya Allah engkau perintah kami untuk taat kepada Rasul, sementara engkau perintah kami kepada ulil amr? Kalau seandainya ulil amr ini bukan orang-orang suci yang mungkin keliru, yang mungkin memberikan petunjuk yang salah, tidak punya ismah, tidak punya kesucian, maka kami bingung. Satu sisi engkau perintah kami taat kepada Rasul, kemudian kamu perintah juga kami untuk taat kepada ulil amr. Nah, kalau ulil amr ini manusia-manusia biasa yang mungkin keliru, maka sangat mungkin perintah mereka bertentangan dengan perintah ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan ketika itu umat manusia menjadi bingung. Dari ayat ini kita bisa paham bahwa ulil amr siapapun mereka haruslah orang-orang yang jaminan mutu. Keterangannya harus sama dengan keterangan ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi. Keterangannya harus sama dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu ulil amr haruslah manusia-manusia yang suci. Di surat An-Nisa tentang posisi ulil amr kemudian dikatakan walau rudduhu, ayat 83 ya, walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Artinya bahwa kalau mereka tidak kembali kepada ar-rasul dan ulil amr, berarti mereka kembali kepada lattaba'tumus syaitan. Silakan dikaji lebih jauh tentang kaitan antara An-Nisa 59 dan An-Nisa 83. Artinya mengembalikan perkara kepada ar-rasul dan ulil amr. Kalau kita kaitkan dengan ayat lain, maka seandainya
ulil amr itu adalah manusia-manusia biasa yang mungkin keliru, yang tidak punya isma, berarti sangat mungkin ulil amr itu mengeluarkan hukum atau memberikan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ulil amr itu adalah orang-orang yang tidak suci, tidak maksum, keterangannya mungkin keliru, berarti sangat mungkin ketika orang merujuk kepada ulil amr, orang-orang akan mendapatkan hukum yang bukan hukum Allah. Padahal di ayat lain dikatakan bahwa wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Artinya yang tidak mengeluarkan hukum Allah, mereka adalah kafir, mereka adalah zalim, mereka adalah fasik. Nah, kalau ulil amr ini manusia-manusia biasa yang mungkin tidak mengeluarkan hukum sesuai dengan hukum Allah karena mereka bukan manusia-manusia suci, maka ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Ar-Rasul. Dan orang-orang yang mengetahui urusan atau ulil amr, berarti Allah memerintahkan kita untuk taat kepada orang-orang yang mungkin untuk mengeluarkan hukum yang bukan hukum Allah. Berarti Allah memerintah kita taat kepada orang-orang yang kafir, yang fasik, yang zalim. Akan lahir kekacauan dalam makna dan tafsir Al-Quran kalau seandainya ulil amr itu adalah manusia-manusia biasa. Nah, dalam pandangan dan hemat pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, tentu ini mereka dapatkan dari Ahlul Bait yang suci alaihimussalam. Mereka mendapatkan pemahaman bahwa ulil amr haruslah manusia-manusia yang suci atau yang maksum, orang-orang yang dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah melalui lisan suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan secara khusus akan membahas tentang imamah ini di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ini hanya sekedar muqaddimah dalam rangka kita memahami bahwa para pemimpin yang diyakini oleh pengikut Ahlul Bait haruslah manusia-manusia yang ditunjuk oleh Allah melalui Rasulnya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu ilahi, dan mereka harus orang-orang yang suci. Naam. Kesimpulannya, jika tidak ada manusia suci pasca Rasul sallallahu alaihi wa alihi, seandainya tidak ada. Jika tidak ada manusia suci pasca Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ini lagi-lagi menurut pandangan pengikut Ahlul Bait. Kita menghormati dan menghargai seandainya ada di antara muslimin yang punya pandangan yang lain, tapi ini adalah pandangan pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Jika tidak ada manusia suci pasca Rasul sallallahu alaihi wa alihi, maka agama suci Islam yang berisi kebenaran pasti terpaksa ditafsirkan berdasar pada dugaan-dugaan dan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat asumtif. Entah itu ijtihad, entah itu istinbat. Artinya Al-Quran sebagai kebenaran yang pasti, sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, kita bertanya kepada logika kita, mungkinkah kepastian, mungkinkah kebenaran yang pasti, mungkinkah sesuatu yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, mungkinkah kitab yang mubin itu dijelaskan oleh manusia-manusia biasa yang mempunyai ilmu terbatas, manusia-manusia yang hanya bisa menduga, hanya bisa mengira, hanya bisa memaksimalkan usaha dalam rangka mendapatkan kebenaran. Dan para ulama pada umumnya ketika menyimpulkan sesuatu, mereka tidak yakin dengan kesimpulannya. Apakah yang dia simpulkan ini adalah kebenaran yang pasti? Karena itu mereka mengatakan wallahu a'lamu bissawab. Mereka sudah melakukan usaha yang maksimal untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang ayat tertentu, tentang riwayat tertentu, tentang hukum tertentu. Tapi apa daya, mereka adalah manusia-manusia terbatas. Karena itu mereka mengakhiri kesimpulannya dengan wallahu a'lam bishawab. Artinya mereka sendiri tidak yakin dengan kebenaran pasti apa yang menjadi kesimpulannya. Dan juga di antara para ulama terjadi banyak perbedaan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham persis apa maksud ayat dan riwayat. Dalam satu masalah ada banyak pendapat, ada banyak
ara'ul ulama wal mujtahidin. Nah, kalau seandainya tidak ada manusia suci, maka terpaksa kitab yang tidak ada keraguan, kitab yang pasti, kebenaran yang pasti ditafsirkan dengan sesuatu yang bersifat asumsi, dugaan, ijtihad yang berkemungkinan salah dan benar. Pertanyaannya, mungkinkah kepastian dijelaskan oleh dugaan dan keraguan-raguan? Mungkinkah sesuatu yang pasti dijelaskan atau ditafsirkan oleh dugaan dan keraguan-raguan? Tentu logika mengatakan tidak mungkin. Sesuatu yang pasti harus dijelaskan dengan kepastian yang lebih. Sebagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ketika Allah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi untuk menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Berarti Rasul harus mempunyai kejelasan yang lebih tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah adalah ayat-ayat yang bersifat mujmal, bersifat global. Keterangannya pada siapa? Keterangannya pada utusan Allah yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Singkat kata, jika tidak ada manusia suci pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, maka ayat-ayat Allah, risalah yang dibawa oleh Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, bersandar pada dugaan-dugaan, pada tafsiran-tafsiran, pada ijtihad-ijtihad, pada istimbat-istimbat yang satu berbeda dengan yang lainnya. Dan tentu sesuatu yang pasti tidak mungkin ditafsirkan dengan keraguan-raguan dan duga-duga atau kira-kira. Dari sini kemudian muncul istilah Islam tafsir dan Islam asil. Islam asil adalah Islam yang murni, Islam yang sejati. Sementara Islam tafsir adalah Islam yang merupakan interpretasi para ulama. Islam tafsir adalah Islam yang ditafsirkan oleh para ulama yang bagaimanapun mereka mempunyai keluasan ilmu, tetap ilmu mereka terbatas. Dan di antara mereka ada banyak perbedaan dalam satu masalah yang sama. Sementara Islam asli adalah Islam yang sejati, artinya keterangan Ar-Rasul dalam pandangan pengikut Ahlul Bait tidak mungkin bertentangan. Artinya ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menerangkan sesuatu, tidak mungkin bertentangan dengan keterangan Ar-Rasul. Keterangan Imam Al-Hasan, Imam Al-Husain alaihimassalam ketika menerangkan sesuatu tidak mungkin bertentangan dengan keterangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Karena mereka mewakili Islam asil. Bukan Islam duga-duga atau Islam istimbat atau Islam yang hanya bersandar pada ijtihad. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam salah sebuah khutbah di Nahjul Balaghah, Imam Ali menggambarkan begini tentang pendapat-pendapat para ulama itu. Bayangkan satu permasalahan ketika ditanyakan bagaimana hukum daripada permasalahan ini, ketika seseorang bertanya kepada salah seorang ulama, dia memberikan penjelasan A. Hukumnya A. Kemudian masalah yang sama dibawa kepada ulama yang lain, hukumnya berubah menjadi B. Masalah yang sama dibawa kepada ulama yang lain, hukumnya menjadi C. Dan begitulah dalam satu masalah ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Imam Ali kemudian mempertanyakan bagaimana satu permasalahan hukum Allahnya bisa lebih dari satu. Imam Ali kemudian memberikan penjelasan seperti ini, wa ilahuhum wahid, padahal Tuhan mereka satu, wa nabiyuhum wahid, nabi mereka satu, wa kitabuhum wahid, kitab suci mereka satu. Imam Ali bertanya seperti ini, afa amarahumullah subhanahu bil ikhtilaf, apakah Allah memerintahkan mereka itu untuk berselisih
dalam hal hukum agama, fa'ata'uhu, kemudian mereka mentaati Allah. Apakah Allah memerintahkan umat manusia atau umat Islam untuk berselisih dalam hukum agama dan mereka mentaatinya sehingga satu permasalahan bisa ada puluhan hukumnya? Amnahahum anhu fa'asawhu, atau enggak, Allah melarang mereka untuk berselisih dan mereka melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang Ali lebih jauh menjelaskan, am anzalallahu subhanahu dinan naqisan fasta'ana bihim ala itmamih. Apakah Allah menurunkan agama ini kurang sehingga Allah butuh bantuan, tanda kutip, para ulama yang memberikan pendapatnya untuk menyempurnakannya? Padahal di Al-Quran dikatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Agama sudah sempurna. Am kanu syuraka lahu falahum ayyakulu wa alaihi ayyarda. Atau para ulama ahli pendapat itu adalah sekutu-sekutu Allah dalam hal hukum, sehingga mereka bebas untuk menyimpulkan apa saja dan Allah harus meridhoi yang menjadi kesimpulan mereka. Am anzalallahu subhanahu dinan tamman faqassara Rasul sallallahu alaihi wa alihi an tablighi wa ada'i. Atau enggak, Allah menurunkan agama ini sempurna, kemudian Rasul yang menguranginya. Rasul kurang dalam menyampaikannya, dalam melaksanakannya. Tentu ini juga tidak mungkin, karena Allah telah berfirman di Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Di Al-Quran tidak ada yang kami tinggalkan, semua ada hukumnya di Al-Quran. Wa fihi tibyanun likulli syai'. Dan dalam Al-Quran ada keterangan, ada penjelasan untuk segala sesuatu. Wa dzakara annal kitab yusaddiqu ba'dahu ba'da. Al-Quran ini satu ayatnya membenarkan ayat yang lain. Wa annahu la ikhtilafa fi, tidak ada perselisihan dalam ayat-ayat Allah. Bagaimana ketika Al-Quran tidak ada perselisihan di dalamnya, kemudian hukum-hukum yang disyariatkan dari Al-Quran bisa bermacam-macam? Faqala subhanah, yang paling menjelaskan sampai Allah menegaskan di Al-Quran, walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya kitab ini bukan dari sisi Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, akan ada banyak perselisihannya. Wa innal Qur'an zahiruhu anik wa batinuhu amik, yang paling mengatakan bahwa Al-Quran ini zahirnya, sisi lahirnya menakjubkan, sastranya, keindahan bahasanya luar biasa. Wa batinuhu amik, dan maknanya sangat mendalam. Al-Quran itu ibarat samudra yang tanpa dasar. Semakin diselami, semakin kita melihat keajaiban daripada Al-Quran. Tentu yang mampu menyelami keluasan ayat Allah adalah orang-orang yang mempunyai ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. La tafna ajaibu, yang Ali mengatakan bahwa Al-Quran keajaibannya tidak akan pernah berakhir. Wala tanqadi gharaibu, dan hal-hal yang luar biasa tentang Al-Quran tidak akan pernah sirna. Wala tukshafudz dzulumat illa bih, dan semua kegelapan tidak akan mampu tersingkap kecuali dengan Al-Quran. Nah, dari keterangan yang mari tadi, bahwa kalau seandainya tidak ada manusia suci pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, maka ayat-ayat Allah, sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi akan menjadi ajaran yang bebas ditafsirkan oleh berbagai macam pendapat. Dan ajaran agama tidak lagi satu, hukum-hukum agama tidak lagi satu, bisa satu permasalahan bisa ratusan hukumnya. Terserah. Pada pendapat berbagai macam ulama. Padahal Al-Quran menegaskan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, maka akan ada banyak perselisihannya. Nah, Ar-Rasul ketika menjelaskan Al-Quran, tidak mungkin Ar-Rasul dalam satu masalah menjelaskan dengan dua hukum. Tidak, Rasul memahami Al-Quran sebagaimana adanya. Nah, menurut pandangan pengikut Ahlul Bait, pasca wafatnya Ar-Rasul,
Karena agama ini sedianya berlangsung sampai akhir zaman, harus ada orang-orang yang mampu menjadi rujukan kebenaran, menjadi penjelas Al-Quran seperti Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Al-Quran ini tidak ditafsirkan dalam banyak versi, sehingga hukum-hukumnya jelas, sehingga hal-hal yang pasti tidak ditafsirkan dengan hal-hal yang bersifat duga-duga dan mengira-ngira. Dan karena itu pasca Rasul harus ada manusia-manusia suci, manusia-manusia pilihan ilahi yang mendapatkan ilmu dari Allah, yang mempunyai kesucian dan mampu menjelaskan Al-Quran sebagaimana Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Al-Quran. Nah, di akhir, ini bagian akhir, ada seseorang datang ke Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Orang itu bertanya tentang, kenapa wahai Imam Ali, umat Islam ini berselisih, berbeda pandangan, berbeda pendapat. Kenapa? Ada banyak versi tentang agama ini. Orang ini bertanya tentang akar perselisihan di dalam Islam. Bukankah seperti yang kau katakan, nabinya satu, kitab sucinya satu, Tuhannya satu. Kenapa umat Islam dengan Tuhan yang satu, dengan Nabi yang satu, dengan kitab yang satu, kemudian mereka berselisih pendapat dan berselisih dalam banyak hal? Imam Ali kemudian menjelaskan, karena kamu bertanya, maka aku akan menjelaskan kira-kira apa yang menjadi akar perselisihan di tubuh umat Islam. Imam Ali menjelaskan bahwa di setiap masyarakat itu ada yang hak, ada yang batil. Dan tentu ketika sebagian memahami hak dan sebagian tidak memahami yang hak, berarti mereka mengikuti yang batil, terjadi perbedaan. Karena di setiap masyarakat ada yang hak, ada yang batil. Ada yang benar, ada yang salah. Wasidqan wa kidban. Ada sesuatu yang disampaikan secara jujur, dinukil secara jujur, ada sesuatu yang memang sengaja didustakan. Hukum-hukum agama juga ada yang nasih, ada yang mansuh, ada hukum lama, ada hukum baru. Kadang-kadang orang cuma paham hukum lama, tidak paham hukum baru. Antara yang paham hukum lama dan antara yang paham hukum baru dengan yang tidak paham hukum baru, terjadi perbedaan pendapat. Wa aman wa khosson. Kadang-kadang sebuah hukum itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, situasional, kondisional. Ayat-ayat Allah pun ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, ada yang jelas, sehingga ketika orang baca tidak mungkin berbeda pendapat. Tapi ada banyak ayat yang mutasyabih, sehingga sangat mungkin ketika orang membacanya mereka mempunyai berbagai macam tafsiran yang berbeda-beda. Wa hifdhan wa wahman. Ajaran itu ada yang diingat secara baik, dicatat secara sempurna, tidak terkurangi, tidak tertambahi. Tapi ada yang waham juga. Waham ini ajaran tidak diterima secara sempurna, tidak termemori secara sempurna, atau tidak terfahami secara sempurna. Boleh jadi Rasul menjelaskan sesuatu, tapi orang lain memahami hal lain, dan mereka menyampaikan apa yang didengar dari Ar-Rasul sesuai dengan pemahamannya. Ada hifdzon, ada wahman, ada ajaran yang terjaga, ada ajaran yang sudah terkontaminasi. Imam Ali lebih jauh menjelaskan bahwa di zaman hidupnya Rasul saja ada banyak orang yang sudah berdusta atas nama Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang berbicara atas nama Ar-Rasul dan berdusta atas nama Ar-Rasul di zaman hidupnya Rasul sudah banyak itu. Sampai-sampai Rasul marah dan naik mimbar, "Man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang secara sengaja berdusta atasku, siap-siap tempatnya di neraka. Artinya di zaman Ar-Rasul saja ajaran Ar-Rasul sudah diperselisihkan. Tapi kan kalau di zaman hidupnya Rasulullah, ketika orang berbeda pendapat, orang tinggal datang kepada Ar-Rasul. "Ya Rasul, fulan ini meriwayatkan dari kamu begini. Yang lain juga mengatakan meriwayatkan dari kamu, tapi berbeda lagi. Mana yang benar?"
Jika di zaman Ar-Rasul dengan mudah orang-orang akan datang dan bertanya kepada Ar-Rasul, dan Rasul menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi Imam Ali menjelaskan, pasca wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, para perawi atau para periwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ini ada 4 kelompok. Saya jelaskan singkat saja supaya kita tahu bahwa mengapa kemudian terjadi banyak perbedaan pendapat di tengah-tengah umat Islam. Imam Ali menjelaskan bahwa di antara para perawi itu ada kelompok perawi yang terkategorikan dalam perawi al-munafikun. Ini orang-orang yang sengaja berdusta atas nama Ar-Rasul. Mereka di zaman hidupnya Rasul sudah berani berdusta atas nama Ar-Rasul, apalagi pasca wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Al-munafikun, ada orang-orang yang memang mereka yudhirul iman wa yaktumul kufur, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, dan mereka lah orang-orang munafik. Sampai turun surat khusus dengan nama al-munafikun. Di banyak ayat Al-Quran dikatakan wa mimman haulakum minal a'rabi munafikun, di sekitarmu dari kalangan orang-orang Arab ini ada yang munafik. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, bahkan dari penduduk Madinah banyak orang yang terjangkiti penyakit nifaq. Dan orang-orang ini sengaja berdosa atas nama Ar-Rasul. Dan adanya perawi-perawi yang munafik ini adalah perawi-perawi yang berani membuat ajaran baru yang bertentangan atau yang berbeda dengan sabda dan ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Adanya jenis perawi ini meniscayakan perbedaan pendapat. Satu. Yang kedua adalah al-khati'un. Para perawi yang masuk kategori al-khati'un adalah mayoritas umat Islam. Di setiap masyarakat itu pasti yang mayoritas adalah awamnya. Awam itu adalah orang-orang yang sederhana, bukan kalangan intelektual, bukan kalangan ulama, bukan orang-orang khusus. Awam adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sederhana, daya tangkap yang sederhana, daya ingat yang juga lemah, daya paham yang juga rendah. Umumnya masyarakat umum itu, awam masyarakat itu ya masyarakat awam, namanya awam juga. Daya ingatnya lemah, daya fahamnya rendah. Mereka ini juga hidup di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan kebanyakan mereka awam. Dan awam ini mereka juga mendengar ketika Rasul bersabda. Tapi karena daya paham mereka rendah, daya ingat mereka lemah, akhirnya mereka secara tidak sengaja keliru dalam memahami atau dalam menukil ajaran yang disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tapi mereka tidak sengaja ingin merubah, tapi tidak sengaja. Apa daya? Kemampuan paham mereka sangat rendah, kemampuan ingatan mereka juga lemah. Sehingga ketika mereka dengan jujur ingin menyampaikan ajaran Ar-Rasul, yang mereka sampaikan boleh jadi tertambahi, terkurangi, atau berbeda sama sekali dengan apa yang dimaksud oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Katanya Imam Ali, jenis perawi yang kedua ini juga meniscayakan perbedaan pendapat, al-khati'un. Kemudian perawi yang ketiga adalah ahlu syubha. Ahlu syubha ini adalah kalangan intelektual, tapi sepandai-pandainya orang tetap terbatas ilmunya. Para ulama itu orang-orang pandai, tapi para ulama ketika dihadapkan pada ayat-ayat Allah, pada sabda-sabda Ar-Rasul, ketika mereka diminta untuk menyimpulkan, ternyata satu alim dengan alim yang lain berbeda kesimpulannya. Mengapa terjadi perbedaan kesimpulan? Karena memang ilmu mereka terbatas, sehingga masing-masing berdasarkan keterbatasan ilmunya sampai pada titik tertentu, dan terjadi banyak perbedaan karena keterbatasan. Mereka luar biasa, sa'yuhum mashkur. Mereka sudah memaksimalkan kemampuan mereka untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami sabda Ar-Rasul, memahami agama ini. Tapi apa daya, bagaimanapun mereka itu pandai, tapi mereka manusia-manusia biasa. Ilmu mereka tidak sambung dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan karena keterbatasan ilmu mereka, mereka berbeda-beda pendapat dalam menyimpulkan risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Dan karena itu banyak tafsiran, banyak versi dan lain sebagainya. Nah, Imam Ali tidak mengatakan bahwa kalau seandainya para perawi itu hanya al-munafikun, al-khati'un atau ahlu syubha, maka kita tidak akan punya Islam asil, tidak punya Islam yang murni. Karena semuanya akhirnya sudah berubah. Islam asil berubah menjadi Islam tafsir, Islam interpretasi.
Dan karena itu, kalau memang agama ini, risalah ini, Al-Quran ini sedianya tetap berlangsung, tetap menjadi petunjuk bagi umat manusia sampai akhir zaman, maka di samping Al-Quran harus ada manusia-manusia suci yang dipilih oleh Allah yang akan menjaga kemurnian dan keasilan ajaran Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu harus ada perawi yang keempat. Perawi yang keempat adalah as-shadiqun al-hafidun, orang-orang yang selalu jujur, tidak pernah berdusta, dan orang-orang yang mempunyai tingkat kesucian dan kemaksuman tertentu sehingga mereka mampu menjaga ajaran Ar-Rasul sebagaimana adanya. Dan dengan ini sepanjang masa Islam asil itu terjaga. Selalu ada Islam asil di sepanjang adanya Al-Quran. Dan karena itu Allah mensucikan Ahlul Bait alaihimussalam. Dan karena itu kemudian Ar-Rasul berpesan, inni tarikun fikumus tsaqalain kitaballah wa itrati ahli baiti wa innahuma la yaftariqu hatta yarida alayal haud. Al-Quran dan Ahlul Bait tidak akan berpisah. Kenapa? Karena dua-duanya suci. Satu mengawal kesucian Al-Quran, Ahlul Bait mengawal kesucian Al-Quran agar ajaran Ar-Rasul tetap asil sampai akhir zaman nanti. Nah, kemudian siapa para imam itu dan seperti apa imamah dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat Ar-Rasul, insya Allah pendalamannya kita akan angkat pada pertemuan yang ke-9 insya Allah sebagai pelengkap atau pendalaman dari kajian tentang imamah di pertemuan yang ke-8 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.